Halo, selamat pagi. Selamat jumpa dengan Pak Abi. Eh, Anak-anak Bapak, hari ini kita masuk ke bab yang terakhir dari buku kita, yaitu bab 4. Ya, jadi pembahasan kita untuk bab 4 ini berbicara masalah sejarah. Oke, baik. Apa materi kita? Mari, ini dia materi kita. Nah, bab 4 berbicara tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu-Buddha, dan Islam. Jadi, hari ini atau pagi ini kita akan membahas tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Yang pertama nanti yang kita bahas adalah mengenal masa praaksara. Oke? Harapan Bapak tetap semangat, siapkan mental. Jadi siapkan buku, tulis, lalu nanti bisa langsung kamu ringkas materi ini. Oke, ya. Baik. Untuk itu mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, ini dia. Ya, adapun tujuan pembelajaran atau indikator yang mau kita capai pagi hari ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian praaksara, nirleka, dan prasejarah. Lalu yang kedua yaitu mendeskripsikan atau menguraikan yaitu awal dan akhir dari masa praksara dan sejarah. Oke, ini yang mau kita capai pada pagi hari ini. Ya, ini. Jadi untuk itu mari kita lihat dulu gambar-gambar yang berhubungan dengan materi pagi hari ini. Ini dia yang pertama. Ya. Yang kedua, yang ketiga, lalu yang terakhir. Nah, ya, bukan porno aksi ini ya, atau pornografi, bukan. Inilah sejarahnya manusia pertama. Oke, baik. Untuk itu mari kita lihat penjabaran materi pada pagi hari ini. Nah, yang pertama kita akan bicara tentang pengertian masa praaksara, nirleka, dan prasejarah. Nah, anak-anak Bapak, ketiga istilah ini, praaksara, nirleka, dan prasejarah merupakan tiga istilah yang berbeda. Ya, berbeda. Tetapi makna atau artinya sama. Nah, itu yang harus diingat. Bisa saja nanti dari buku yang lain kamu melihat istilahnya prasejarah. Atau ada buku yang lain berbicara tentang nirleka. Atau ada juga satu lagi kalau lihat bukunya kok praaksara. Tidak usah bingung. Jadi ketiga ini mempunyai makna atau pengertian yang sama. Ya, apa itu mari? Ini dia. Praaksara berasal dari gabungan kata yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum, sedangkan aksara berarti tulisan. Dengan demikian, dan maksud dengan praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Nah, sama dengan nirleka. Nir artinya tidak ada, sedangkan leka artinya tulisan. Jadi, masa tidak ada tulisan. Nah, yang ketiga, prasejarah. Pra yaitu suatu masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Sama toh? Nah, adapun masa sesudah manusia mengenal tulisan, itulah yang disebut dengan masa aksara atau masa sejarah. Ya,
Ini yang harus kau mengerti dulu, ya. Jadi kalau sudah mengerti tentang hal ini, ketiga istilah, maka digonta-ganti, diputar-putar, itu pasti kamu akan mengerti. Ya, pahami dulu ya. Oke, ya, harapan Bapak sudah mengerti. Baik, kita lihat kelanjutannya. Nah, kehidupan manusia pada masa praaksara dapat diketahui dari peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia yang hidup pada waktu itu. Nah, peninggalan itu dapat berupa artefak dan fosil. Artefak wujudnya berupa benda-benda purbakala. Benda tersebut dapat membantu kita untuk memperkirakan bagaimana perkembangan kehidupan manusia saat itu. Nah, sementara itu, kalau fosil berupa sisa-sisa tulang belulang manusia, hewan, atau tumbuhan yang sudah membatu, ya, yang dapat membantu pada kita mengenai pertumbuhan fisik manusia pada masa itu. Nah, bekas-bekas atau sisa-sisa manusia atau tumbuhan dan binatang yang telah membantu itu terdapat dalam lapisan-lapisan. Nah, jadi tidak semua fosil itu dikatakan peninggalan praaksara atau prasejarah, tidak semua. Ada beberapa syaratnya. Ya, nah kita lihat lanjutannya. Awalnya apa? Awal masa praaksara. Jelas, kalau dibilang tahun atau waktu itu tidak pasti. Tapi yang dipastikan adalah awal praaksara dimulai sejak manusia purba mulai terdapat di muka bumi. Itu awalnya. Akhir praaksara apa? Ada. Nah, masa praaksara atau prasejarah berakhir dan memasuki masa aksara atau masa sejarah lebih kurang abad ke-5 Masehi. Tandanya apa? Nah, tandanya saat ditemukannya yupa atau tulisan berupa yupa, batu bertulis peninggalan kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Kamang, Kalimantan Timur. Nah, sesudah menemukan itu, maka mulailah beralih dari masa praaksara ke masa sejarah. Nah, itu dia, ya. Oke, baik. Mengetahui peninggalan ini diketahui melalui peninggalan berupa artefak dan fosil yang tadi, ya. Artefak merupakan benda arkeologi atau peninggalan benda bersejarah. Semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan, itu artefak. Ya, contoh artefak batu, logam, dan tulang. Oke. Nah, barang yang bersejarah ini sangatlah penting untuk diletakkan di museum, sehingga semua orang dapat melihat dan mempelajarinya. Ini harapannya seperti itu, ya. Tapi banyak sekarang artefak yang sebenarnya sudah lama tapi tak dirawat. Kenapa? Mungkin kurang data. Itu yang disayangkan, ya. Baik, kita lihat lanjutannya. Artefak dalam arkeologi mengandung pengertian benda yang jelas dibuat oleh manusia atau jelas menampakkan adanya jejak buatan manusia padanya melalui teknologi pengurangan maupun teknologi penambahan pada benda alam tersebut. Sisi penting dalam konsep artefak adalah benda itu dapat bergerak atau dapat dipindahkan oleh tangan manusia dengan mudah tanpa merusak atau menghancurkan bentuknya. Nah, itu artefak, ya. Nah, baik anak-anak Bapak, jadi sampai di situ dulu hari ini, ya, sampai di situ dulu hari ini, karena kita hanya membicara masalah pengantar dari masa prasejarah. Jadi biar kamu sudah mengenal bagaimana itu prasejarah dan bagaimana awalnya
akhirnya. Jadi untuk materi selanjutnya kita bicara masalah periodisasi dari masa itu praksara. Nanti ada 3 bagian. Oke, Bapak ingatkan, tetap semangat, jaga kesehatan, istirahat yang baik, makan yang baik, tapi selalu harus berdoa kepada Allah. Semoga COVID ini bisa cepat berlalu. Oke, ya. Sampai jumpa kembali dan salam sehat dari Bapak.